Apa pendapat Ustadz tentang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, seorang muslim yang pemberani melawan Zionis, Israel, Amerika? Seandainya Vladimir Putin berpihak kepada Hamas dan Palestina, apakah kita meninggalkan Putin atau bersama Putin? Kita bersama Putin. Apakah dengan kita bersama Putin lalu kita menjadi ortodok? Tidak. Kita bersama Putin karena dia bersama Palestina. Kalau Kim Jong-un, Korea Utara, membela Palestina, kita akan berjalan bersama Kim Jong-un. Apakah kita menjadi ateis? Tidak. Kita berjalan bersama dia karena kepentingan yang sama untuk Palestina. Kalau Xi Jinping, Presiden Cina, bersama dengan Palestina, membela Palestina, kita juga akan bersama. Kita bilang sama Xi Jinping, "Aya, kamsia, kencong-kencong lah, kencang lah." Kita akan bersama. Apakah kita akan menjadi agama dia? Tidak. Begitu juga dengan ini. Apakah kalau saya bersama dengan Ali Khamenei lalu saya menjadi Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah? Tidak. Saya akan bersama dengan beliau demi untuk memerdekakan Palestina. Masalah akidah, keyakinan lain. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara, karena waktu itu sidang isbatnya tertutup. Nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan, untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah mengundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya. Selanjutnya tentang masalah apa tadi?
Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. Pemain naturalisasi kabur semua sudah. Makanya kalau kita pahami, makanya tadi awal kajian kita kalau ingat, coba ingat. Di awal kajian kita tadi adalah judulnya, jangan jadikan agama sebagai seremonial, rutinitas. Rutinitas Ramadan, rutinitas Sya'ban, rutinitas Rajab. Jangan jadikan sebagai rutinitas. Maka pahami maknanya. Syawal artinya, kita lihat penggunaan kata Syawal. Ini tiang neraca timbangan. Timbangan zaman dulu, bukan timbangan duduk, timbangan yang pakai tiang. Di sisi kiri ada alat penimbang, di sisi kanan ada alat penimbang. Ketika diletakkan barang yang ditimbang, lalu salah satunya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik itu bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas artinya Syawal. Ekor ayam turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas, itu disebut dengan Syawal. Apa itu? Ekor kalajengking. Naik ke atas. Kemudian ketika onta, musim panas, moncong onta dikerubungi lalat, maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat, maka itu disebut dengan Syawal. Maka makna Syawal adalah peningkatan. Makanya setelah Ramadan disuruh puasa 6 hari. Untuk apa puasa 6 hari? Semangat di bulan Syawal, semangat di bulan Ramadan, dilanjutkan ke Syawal. Itu dipahami maknanya dengan baik. Sudah saya pahami dengan baik, tapi tetap juga molor sholat subuh jam 6:30 Pak Ustaz. Maka sering-sering ngelihat orang sakit. Sering-sering ngelihat orang sakit itu membangkitkan semangat ibadah. Bagi yang sedang down sekarang, udah dengar ceramah nggak juga ngecas, nggak naik juga, maka pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, "Mas, mau jenguk siapa?" Semua yang sakit mau saya jenguk. Ikuti orang mati. Man syahidal janazata, siapa yang ikut jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, lahu qirat, dapat 1 pahala. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikubur di liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Apa kata Rasul? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Maka apa manfaatnya melihat jenazah terbujur kaku, yang dulu kaya raya, yang dulu profesor, doktor, penguasa, yang dulu hebat, masyhur, ternyata kalau mati yang dibawa hanya amal juga. Memang yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berikan aku 1 pesan, jangan banyak-banyak, singkat, padat." Apa dia? Qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqomahlah. Makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Ketika sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka malaikat sudah turun berbisik ke telinganya, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu, dan yang dapat itu hanya istiqamah. Maka terus berjamaah, alaikum bil jamaah. Ada pengajian, datang. Ada kajian-kajian dekat rumah, di masjid, hadir. Itu salah satu cara untuk istiqomah. Lihat orang sakit, jenguk orang mati, terus berjamaah. Harus ada memaksakan diri. Kalau kena tidak ada, kamu kenapa enggak kajian? Saya ngalir aja lah seperti air. Ngalir apa? Iya, kalau airnya kalau air comberan, ngalir aja lah. Terserah yang di atas aja lah. Apa di atas? Cicak. Harus ada bergerak, ngerti, paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai kapan batas boleh mengqadha saum? Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini diqadhanya kapan? Nih, qadha artinya ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban, hari Senin automatically dapat 3. Puasa qadha lunas 1 hari,
puasa Rajab sunat Sya'ban dapat, puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Jadi nggak perlu niatnya 3. Saya niat puasa qadha sekaligus puasa sunat Sya'ban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengqadha juga, apakah gimana? Maka dia tetap qadha selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus. Kalau di sini dia cuma qadha. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin 1 hari. Bukan 1 kali makan. Banyak orang berpahaman keliru, 1 kali makan. 1 hari makan. Ustaz, 1 kali apa 1 hari? 1 hari. 1 hari berapa kali makan Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali, kasih sekali. Makan berapa kali? Saya makannya Ustaz, nggak pernah saya hitung. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Paling tidak 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakangan ini malu dengan diri saya sendiri dan Allah, karena orang-orang yang mengkategorikan saya sebagai orang soleh. Primus berarti, pria muka soleh. Padahal di balik itu saya sekarang terjerumus kembali ke dalam salah satu dosa besar. Saya takut menjadi orang yang dikatakan munafik dan kedok belaka di hadapan Allah. Saya tidak ngerti kenapa saya terjerumus kembali setelah sekian lama, padahal tingkat keimanan amalan meningkat. Ustadz mohon untuk memberikan arahan, untuk memberikan cara kepada saya untuk taubatan nasuha, dan mohon juga Ustadz untuk berkenan mendoakan saya sehingga tidak terjerumus. Mengapa? Why? Kenapa kembali terjerumus? Maka kalau ada orang tobat, setelah tobat dia kembali ke masa lalu, yang perlu ditelusuri adalah mengapa dia kembali. Akar masalah penyakitnya apa? Saya kembali ke pekerjaan yang lama itu Pak Ustadz karena masalah ekonomi. Oh, berarti anda terjebak riba. Sebelum tobat riba, setelah tobat kembali ke riba. Berarti ekonominya mesti diperbaiki. Lepaskan dirimu dari riba. Berarti ekonomi. Apa sebabnya? Saya dulu Pak Ustadz sudah berhenti, nggak lagi nyanyi-nyanyi karaoke, lagu metal, lagu hantu, lagu setan. Tapi sekarang masih. Sebabnya Pak? Pergaulan. Berarti harus di-cut pergaulannya. Sebab kamu kenapa? Saya kembali ke masa lalu, perbuatan ini. Masalahnya apa? Seks. Kenapa muncul masalah seks? Karena belum menikah. Ya nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu falyatazawwaj, menikah. Kalau nggak sanggup menikah, falaihi bisawm. Perbanyak puasa sunat. Makan berkurang, libido seksual turun, nafsu ada, tenaga nggak ada. Nafsunya ada, tenaganya nggak ada. Apalagi mahasiswa di kampus datang kawan, tengok tuh ada cewek cantik, mana udah nggak ngeliat dia. Maka disuruh banyak mempuasa sunat. Maka jangan mengobati masalah yang sebenarnya bukan inti masalah. Maka saya kalau ceramah saya mesti tahu dulu ini masalahnya apa. Jangan sampai kita bawa entrostop, ternyata orang sakit migrain. Kita bawa bodrek, dia mencret. Nggak sesuai. Maka kamu yang paling mengerti tentang dirimu. Apa masalahmu? Atasi masalah tanpa masalah. Nggak ada ya syariah. Kenali diri. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Kamu masalah sekarang. Iya. Masalah kamu apa? Disitulah letak masalahnya Pak Ustaz. Saya tak mengerti apa masalah saya. Ini paling masalah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabri.